Praktikum 9. Validasi data diakses. Tujuannya, memvalidasi data menggunakan properti require. Lalu, tujuan lain memvalidasi data menggunakan aturan validasi ataupun yang disebut validation rule. Yang ketiga, memvalidasi data menggunakan prosedur event. Yang keempat, memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Memvalidasi data dengan menggunakan properti require. Yang pertama, untuk memastikan bahwa suatu field mempunyai suatu nilai, maka properti require pada tabel harus di-set. Set yes, misal field nama pada tabel karyawan harus diisi. Artinya tidak ada data dalam tabel karyawan di mana field namanya tidak terisi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih objek tabel. Kedua, double klik nama tabel yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan field pada tabel yang harus diisi nilainya. Yang keempat, ubah properti required ke yes. Kemudian save untuk menyimpan perubahan dan terdapat pesan pada layar bahwa terjadi perubahan integrity constraint dari data yang ada untuk menerapkan aturan baru yang dibuat. Dan ditanyakan, apakah Anda yakin dengan perubahan yang dilakukan? Jika sudah yakin, klik tombol yes untuk menyimpan perubahan. Jika suatu kolom yang telah di-set required propertinya tidak diisi, maka akan tampil pesan seperti ini. Bisa jawab. Memvalidasi data menggunakan aturan validasi atau validation rule. Jika yang diinginkan adalah pemeriksaan dua field dari suatu tabel, maka harus digunakan cara lain daripada cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misal pada tabel anggota yang dibuat, dipastikan bahwa pada setiap record field alamat atau field kota harus diisi. Maka digunakan aturan property validation rule pada tabel. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih objek tabel. Kedua, double klik nama tabel yang diinginkan. Ketiga, tentukan field pada tabel yang harus diisi nilainya. Yang keempat, buka tabel dalam mode tabel design. Dan yang kelima, ubah properti required ke yes. Ubah properti required ke yes pada kolom-kolom yang akan dibuat validation rule. Yang keenam, pada area properti tabel, klik kanan dan pilih properties. Dan langkah ketujuh, maka dialog tabel properties akan muncul seperti gambar yang ini. Langkah ke-8, pada kolom validation rule, isikan nama kolom tabel yang ingin dibuat aturan validasinya. Bisa melalui tombol dialog expression builder, misal diisi seperti alamat ataupun kota. Langkah ke-9, pada kolom validation text, isikan deskripsi keterangan akan validasi yang diberlakukan pada kolom tersebut. Misal diisi alamat atau kota, itu harus diisi. Langkah ke-10, untuk melakukan tes validation rule, klik edit, tes validation rule, atau klik kanan pada title properties table. Langkah ke-11, jika data tidak sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan yang menunjukkan ketidakvalidan data yang ada. Maka harus dilakukan update data agar memenuhi validasi. Klik saja yes. Jika data sudah sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan seperti ini. Memvalidasi data menggunakan prosedur event. Validasi data yang telah dijelaskan belum menggunakan kode VBA apapun. Kode VBA perlu diberikan untuk suatu validasi data. Jika pada field yang harus diisi, perlu dilakukan pengaturan penanganan lebih lanjut, seperti meletakkan kursor pada field tersebut. Maka untuk tipe validasi ini diperlukan penulisan prosedur event yang akan dijalankan setiap kali sebuah record disimpan. Contoh persoalan yang akan dipecahkan adalah jika pada form anggota diperlukan pengecekan untuk pengisian kode pos. Untuk itu, pada tabel anggota ditambahkan field kode pos bertipe char dengan ukuran 5. Kemudian buka form karyawan dan tambahkan field kode pos yang mengacu pada struktur tabel. Kemudian buka form karyawan dan tambahkan field kode pos yang mengacu pada struktur tabel. Pada event form before update, masukkan kode VBA
seperti yang ini. Selanjutnya, memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Jika diperlukan, penanganan lebih yang fleksibel, misalnya membolehkan pemakai untuk mengosongkan kode pos atau mengisinya juga boleh. Juga boleh. Kode VBA yang dibuat sebelumnya akan dilakukan modifikasi sebagai berikut. Akan ada kode VBA dan nantinya akan diubah ataupun diedit seperti kode VBA berikut seperti ini.